Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya memaparkan makalah saya, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa bersama di room webinar nasional bahasa Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa 2020. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lapan yang merupakan kampus saya juga, dan Universitas Prinseu Lampung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan berbagi di dalam forum ini. Tak lupa saya kirimkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan panutan kita dalam bertindak dan bertutur kata. Kenalkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Nama saya Andi Nurlela, guru di SMP Negeri 6 Transit, kuliah di Universitas Muhammadiyah Lapan, pasca sarjana jurusan Bahasa Indonesia. Adapun makalah pada sore ini yaitu pembelajaran sastra anak untuk penguatan pendidikan karakter. Bapak dan Ibu peserta webinar pada sore hari ini ada sebuah renungan untuk kita. Kita harus menyadari bahwa perilaku buruk lebih mudah diterima anak-anak walau tanpa diajarkan. Maka contoh-contoh sikap dan perilaku baik dalam setiap pembelajaran harus secara rutin diberikan, diajarkan, dilatihkan, dan kesemuanya itu harus dipelajari dan diamati secara terus-menerus. Pembelajaran sastra dan moral baru sampai sebatas dipahami atau dimengerti secara intelektual kognitif pengetahuannya, dan baru menjadi sikap yang menjadi bagian jiwanya yang kemudian terjelma dalam perilaku. Sudah saatnya pembelajaran sastra menjadi sarana pembentuk karakter anak-anak bangsa. Mengapa pembelajaran sastra itu penting? Setidaknya dari pendapat tokoh semakin memperjelas pandangan kita. Ini dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ajarkan sastra pada anak-anakmu agar yang pengecut menjadi pemberani. Berbicara mengenai sastra dan pendidikan karakter merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sastra membicarakan berbagai nilai yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia di bumi yang sekarang dipijak. Itu menurut Mangun Wijaya. Sastra Sastra anak adalah yang dari segi isi dan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual emosional anak. Sastra anak adalah buku-buku bacaan atau karya sastra yang sengaja ditulis sebagai bacaan anak
isinya sesuai dengan minat dan pengalaman anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosi dan intelektual anak. Sedangkan Puryanto menyatakan sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 3 dan 12 tahun. Intinya, sastra mengajarkan kita begitu banyak nilai kehidupan yang sangat bagus dijadikan sarana dalam pembentukan karakter anak-anak kita, apalagi di zaman sekarang ini. Hal ini tentu sangat urgen dengan kondisi anak-anak kita sekarang terjadinya kemerosotan moral. Dengan banyaknya anak-anak kita yang terlibat dengan tawuran, kriminalitas atau pelanggaran-pelanggaran, sehingga kita perlu melakukan berbagai macam cara atau strategi untuk mendidik mereka ke arah yang lebih baik. Sastra anak ada juga yang dikemukakan oleh Santoso. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya, dominan yang bermediumkan bahasa baik lisan maupun tertulis, secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak tentang dunia yang akrab dengan mereka. Pembelajaran sastra anak. Pembelajaran sastra anak merupakan serangkaian peristiwa, aktivitas yang disampaikan secara terstruktur untuk mencapai kompetensi peserta didik, dalam hal ini anak, melalui media prosa, puisi, dan drama. Kemudian saya akan menyampaikan terlebih dahulu pendapat 4 tokoh terkait dengan pengertian sastra anak. Pendidikan karakter merupakan upaya menjadikan peserta didik siswa menjadi beradab, disertai upaya membina peserta didik agar memiliki karakter mulia atau sesuai kaidah moral. Tujuannya di sini adalah membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri menuju ke arah yang lebih baik. Setelah memahami pengertian sastra anak, tentu kita sudah memberikan suatu penjelasan bahwa pembelajaran sastra anak itu ada 4, yaitu 1. Pemodelan, 2. Petik nilai dalam cerita, 3. Integritas nilai karakter dalam sastra, 4. Cerita inspiratif. Bagaimana cara pembelajaran sastra anak untuk penguatan karakter mereka? Ini ada 4 cara yang akan disampaikan pada kesempatan ini yang diterapkan dalam pembelajaran sastra anak. Kemudian untuk penjelasan dari tempat tersebut, saya akan memaparkan secara singkat. Yang pertama adalah pemodelan. Itu tadi, pemodelan di sini adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap anak. Sastra anak khususnya yang berupa cerita fiksi, dongeng, fabel, biografi, sejarah, menampilkan model kehidupan dengan mengangkat tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku kehidupan itu.
Sebagai seorang manusia, tokoh-tokoh tersebut dibekali sifat, sikap, watak, dan seorang manusia biasa. Anak dapat memahami dan belajar tentang berbagai aspek kehidupan lewat apa yang diperankan oleh tokoh tersebut, termasuk berbagai motivasi yang dilatari oleh keadaan sosial budaya tokoh itu. Membelajarkan anak tentang kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, mau mengakui kesalahan, religius, dan lain-lain dalam pandangan ini akan lebih efektif jika disampaikan lewat cerita dengan tokoh yang berkarakter daripada disampaikan secara langsung dan vulgar. Lewat cara pertama akan terbentuk pengertian, pemahaman, dan kemudian terjadilah proses internalisasi dalam diri anak. Anak ini bersikap dan berperilaku sebagaimana hanya tokoh cerita yang menjadi hero-nya. Artinya yang dicontoh di sini. Pada usia anak, keinginan untuk selalu menirukan segala sesuatu yang dikagumi masih amat besar. Dalam hal ini, potensial dimanfaatkan untuk pembelajaran karakter. Namun, anak-anak tidak secara otomatis mengerti itu semua, maka mereka harus dimengertikan, disadarkan, dilatih, dan dibimbing. Secara konkret diminta untuk menjalankan hal-hal yang baik sebagaimana tokoh tersebut. Jadi ketika anak disuruh membaca sastra dongeng, cerita, legenda, cerita petualangan, atau cerita sejarah, hal yang perlu dilakukan seorang guru sebagai langkah awal yaitu memilih cerita yang menampilkan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan model atau contoh bagi anak untuk dijadikan idola. Kemudian diikuti sikap dan tingkah laku. Namun sepertinya penjelasan sebelumnya, anak-anak tidak secara otomatis mengerti itu semua. Makanya kita harus memberikan penjelasan, membimbing mereka baik secara langsung maupun berdiskusi, sehingga anak-anak kita mau untuk menjalankan hal-hal yang baik sebagaimana dilakukan tokoh tersebut yang telah dilihat atau yang telah dinontonnya, yang telah dinontonnya. Salah satu contoh paling dekat di lingkungan anak-anak kita yaitu di Sidrap tentang sejarah Nenek Malomo. Di mana diketahui di sini bahwa Nenek Malomo itu merupakan dalam perjuangannya bisa dinilai bisa ditiru nilai keadilannya, ketegasannya, kecerdasannya, kejujurannya. Ini bisa dibelajarkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, ini ada petik nilai cerita. Ada coba kita perhatikan di sini ceritanya, ya. Guru bercerita atau menyuruh anak-anak membaca sebuah cerita. Cerita anak itu berkisah tentang seorang anak nakal yang biasanya mencuri mainan dan menyakiti temannya. Sudah sering diperingatkan, tetapi ia masih saja suka melakukannya. Suatu ketika, mainan dia sendiri hilang. Dan karena dia menuduh kakak kelasnya yang mencuri, dia pun dihajarnya. Si anak itu menangis, tetapi kawannya tidak mau membantu, bahkan tidak menunjukkan rasa simpati. Maka anak itu pulang dengan hati yang sedih. Pelajaran yang dipetik dari kisah singkat ini, ibu guru berpesan, makanya anak-anak kamu jangan suka berbuat seperti anak tersebut. Ia akan dijauhi oleh kawan-kawannya. Lagi pula mencuri dan menyakiti orang lain itu tidak boleh karena berdosa. Ini ini yang pertama yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita yang masih rentan dengan
apa yang dilihatnya itu akan ditirunya. Dua, guru yang bercerita atau menyuruh membaca cerita tentang dua anak yang berbeda kebiasaan. Anak yang pertama rajin membaca sehingga nilai rapornya tinggi dan berpengetahuan luas. Sedangkan anak yang kedua malas membaca sehingga bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ketika sekolah mengadakan lomba membaca, kita bisa tahu anak yang pertama mendapat hadiah mainan yang bagus karena dapat menjawab berbagai pertanyaan. Namun anak yang malas tidak mendapatkan apa-apa. Maka ia iri dan menangis sambil pulang. Ibu guru berpesan, makanya anak-anak kamu harus rajin membaca seperti si anak rajin itu. Biar menjadi pintar dan mengetahui banyak hal, bahkan memperoleh hadiah yang bagus. Maukah kamu seperti anak rajin itu? Ada dua contoh. Selanjutnya adalah ini cara guru ini itu tadi ada dua cara guru yang dilakukan untuk cerita tentunya harus mereka ikuti, sedangkan hal yang tidak baik tidak boleh diikuti, begitu gitu ya. Terus selanjutnya bahwa saya kira penjelasan sudah jelas bahwa pembelajaran sastra apapun yang dilakukan kepada anak-anak kita, baik prosa, puisi atau drama, selalu kita integrasikan dengan nilai-nilai karakter. Di sini ada cara-cara yang dapat ditempuh, antara lain satu, mengungkapkan yang ada dalam materi pembelajaran. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi pembelajaran. Tiga, menggunakan perumpamaan dan membuat perbandingan dengan kejadian serupa dalam hidup peserta didik. Dalam hal ini anak. 4, mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif. 5, mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan brainstorming. 6, menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai. 7, menceritakan kisah hidup orang-orang besar, mengenalkan tokoh yang ada dalam kitab suci. 9, menggunakan drama untuk melukiskan kejadian-kejadian yang berisi nilai-nilai. Ini adalah cerita inspiratif. Menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai, adapun nilai-nilai tersebut berasal dari untuk menerapkan tokoh-tokoh dari kitab suci. Teknisnya, guru dapat menugaskan anak untuk mencari cerita yang berkaitan dengan tokoh inspiratif dari masing-masing siswa. Setelah itu, anak diminta untuk menceritakan kembali di depan kelas. Hal ini tentunya akan berdampak kepada pribadi anak maupun sejawatnya di kelas. Dari cerita yang telah dipresentasikan, setiap siswa bisa diambil keteladanan dari tokoh-tokoh tersebut. 2, menceritakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, baik rekaan maupun kisah nyata yang dapat menginspirasi anak-anak tentang perbuatan baik. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif, ilham akibat hasil proses belajar dan kepedulian kepada sekeliling kita. Banyak sekali tokoh atau peristiwa kehidupan yang dapat dipilih oleh guru untuk menjadi bahan bagi anak-anak bercerita di hadapan temannya, seperti perjuangan Pak Habibie. Boleh juga diambil perjuangan Pak Habibie, meraih cita-citanya, atau peristiwa tertentu yang dapat menginspirasi anak-anak kita untuk berbuat seperti dalam cerita. Jadi pembelajaran sastra kita harus ubah dari sekedar menghafal dan
Hakikat dari sastra, muara akhir pembelajaran sastra, apalagi sastra anak. Dan hal ini harus dimengerti oleh seorang guru adalah afektif. Adalah pembentukan kepribadian anak baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukan kognitif. Hal itu mengisyaratkan bahwa sastra berfungsi pembentukan sikap, karakter, watak, kepribadian, karakter yang menempatkan nilai-nilai luhur dalam posisi penting dan diutamakan dalam dirinya pribadi. Fungsi sastra sebenarnya lebih condong ke to move, menggerakkan emosi, sikap, daripada to text, mengajarkan, menjelaskan, lebih condong ke ranah afektif daripada kognitif. Fungsi to move dapat diperluas dalam pengertian bersedia menerima, memahami, mengimini, mencintai, meneladani, dan akhirnya dapat menyatu dengan kejiwaan yang terdeteksi dalam keseharian anak. Mohon maaf Bu Andi, jadi saya beri waktu 15 menit saja ya. Jadi mohon dipersiapkan waktunya. Ya, oke. Nah, ini manfaat pembelajaran sastra anak bagi kehidupan. Satu, religius, estetis, pendidikan, kepekaan, batin dan sosial. 5, menambah wawasan. 6, pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Ini religius, ini tentu kita sudah tahu bahwa religius itu masalah keagamaan, estetis masalah bahasa, pendidikan masalah perubahan yang lebih baik, kepekaan itu kita terhadap bersimpati terhadap sesamanya, menambah wawasan yaitu banyak membaca, terus pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Ini pembelajaran sastra yang relevan untuk pengembangan karakter anak adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik tumbuh kesadaran. Seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu peserta webinar. Di sini ada karya yang hanya mampu meningkatkan pemahaman dan pengertian tentang manusia kemanusiaan, mengenal nilai-nilai, mendapatkan ide-ide baru, meningkatkan pengetahuan sosial budaya, berkembangnya rasa dan karsa, serta terbinanya watak dan kepribadian. Kemudian sebagai kata penutup, bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Ini walaupun hanya sedikit saja, tapi ini sangat bermakna luas, ini yang diterapkan di kehidupan kita. Terima kasih. Demikian materi yang sempat saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.